Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, insyaallah ini tarawih yang terakhir nggih. Dan besok puasa yang terakhir. Para jamaah, kita selama sebulan penuh telah di-training dalam bulan suci Ramadan. Fa insyaallah kita ini sudah diampuni dosa-dosa kita. Insyaallah kita ini sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara soal mensucikan di bulan suci Ramadan itu ada 3 atau 4 kalau cukup waktunya. Yang pertama mensucikan pribadi kita, yang kedua mensucikan keluarga kita, yang ketiga mensucikan masyarakat kita, dan yang terakhir mensucikan kekuasaan. Baik, saya jelaskan seperlunya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pertama, mensucikan pribadi kita, para jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat As-Sam ayat 9 sampai 10, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini memberikan pelajaran bagi kita yang hari ini, mungkin besok yang terakhir kita puasa, sudah betul-betul disucikan oleh Allah. Jangan dikotori kembali di bulan Syawal besok. Kesucian itu kita pertahankan. Di mana tempatnya kita mensucikan diri? Ternyata tempat mensucikan diri itu di masjid. Itu disebut dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam bentuk apa mensucikan diri itu? Disebut di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 15. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa zakarasma rabbihi fasalla. Dengan pertama apa? Wa zakarasma rabbihi. Dengan berzikir menyebut nama Tuhannya. Fasalla, dan sholat. Jadi kalau kita berzikir di rumah Allah ketika kita itikaf kemarin, kemudian kita sholat, itu sebetulnya kita sedang mensucikan pribadi kita masing-masing. Itu sudah kita lalui insya Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, mensucikan keluarga kita, naik 1 digit. Jangan sampai kita berhasil mensucikan pribadi kita lupa pada keluarga kita. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33,
yang kita insyaallah hafal semua. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita sudah bersih barangkali, jangan lupa apakah istri kita, apakah anak-anak kita sudah mengikuti jejak kita. Di dalam Al-Quran itu para jamaah sekalian, ada ayat yang menarik sekali berkaitan dengan keluarga, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih, yang dipilih 4 orang. Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahima, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana, dan keluarga Imron, alal alamin. Mereka ini istimewa di masa mereka masing-masing. Kalau jenengan kritis terhadap ayat ini, akan mempertanyakan, kenapa ketika Allah menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut beserta keluarganya, tetapi ketika menyebut Nabi Ibrahim dan Imron disebut dengan keluarganya. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Adam top seorang nabi, tapi sayang anaknya ada yang jadi pembunuh. Qabil membunuh Habil. Nabi Nuh top, tapi sayang anaknya kufur, Kan'an namanya. Istrinya mengikuti jejak anaknya, tidak mengikuti jejak suaminya. Maka istri dan anak Nabi Nuh tenggelam di banjir besar saat itu. Tidak disebut dengan anaknya, padahal seorang nabi. Tapi sementara Ibrahim wa ala Ibrahima, dan keluarga Ibrahim. Ibrahim itu di tengah sini gambarkan Nabi Ibrahim. Di sebelah kanan ada istrinya yang bernama Sarah. 90 tahun tidak punya anak. Maka Sarah meminta agar Ibrahim menikah lagi. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Ibu-ibu jelas? Sarah meminta suaminya Ibrahim menikah lagi. Maka menikahlah Ibrahim, mendapatkan seorang budak namanya Hajar. Hajar punya anak lebih dulu namanya Ismail. Itu bahasa Ibrani, artinya doa yang terkabulkan. Tiba-tiba Sarah yang divonis mandul punya anak namanya Ishak. Ishak ke bawah Nabi Rasul sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari jalur Hajar, Ismail, Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Makanya Ibrahim disebut bapak para nabi. Jadi jalur kanan para nabi, jalur kiri para nabi. Makanya disebut wa ala Ibrahima. Ibrahim berhasil mensucikan keluarganya dari istri pertama juga banyak nabi rasul, dari istri kedua juga banyak nabi dan rasul. Lalu Imron itu siapa? Disebut di dalam Al-Quran, disandingkan dengan Nabi Ibrahim. Makanya ada surat Ali Imron, surat nomor 3. Itu artinya keluarga Imron. Imron ini punya istri namanya Hana. Ketika dia hamil, Hana ini berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau jabang bayi saya nanti lahir, jadikan seorang anak yang berbakti di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, yang hari ini ditutup oleh Zionis Israel. Berarti apa? Hana pingin punya anak
laki-laki. Tapi lahir anak perempuan yang bernama Maryam. Maryam tidak dididik sendiri, dididik oleh saudaranya Hana, namanya Nabi Zakaria. Maryam karena hidupnya hanya di mihrab, tempat ibadah, sampai rezekinya tidak dari Zakaria, makannya langsung dikirim dari surga. Karena Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Makanan ini dari sisi Tuhanku. Maksudnya dari surga. Maryam yang disucikan oleh Allah punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Dari keluarga Imran ini juga berhasil mensucikan keluarganya. Makanya disebut, bahkan disandingkan dengan para nabi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, nanti ada satu kelompok para jamaah sekalian rahimakumullah yang disebut di dalam surat tadi itu, saya salah mengutip surat Ali Imran ayat 33. Yang sekarang ini saya bercerita tentang surat Ar-Ra'du ayat 23. Ada Pak, Bu, nanti itu sekelompok keluarga itu yang masuk di dalam surga. Jannatu Adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Waman sholaha min abaihim, beserta bapaknya yang soleh. Wa azwajihim, istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Jadi ada bapak, ibu, anak, cucu masuk surga bersama-sama. Kemudian rombongan masuk surga sekeluarga ini ketemu malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Ketemu. Lalu malaikat ini menyampaikan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Selamat ya bagi kamu keluarga yang masuk surga rombongan ini berkat kesabaran kamu sekalian. Fa ni'ma uqbadar, maka nikmatilah tempat yang indah ini. Apa itu? Jannatu Adnin tadi. Jadi ini yang dimaksud mensucikan keluarga itu tidak berhenti dalam kehidupan di dunia, tapi rombongan sampai bersama-sama masuk surga. Bapak, ibu, anak, cucu. Kebayang Pak bisa masuk surga? Insya Allah. Yang ketiga, mensucikan masyarakat. Masyarakat ini para jamaah sekalian perlu disucikan. Dengan apa? Dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan berhenti pada diri pribadi lalu berhenti pada keluarga. Kita lanjutkan bagaimana masyarakat kita ini agar diberkahi oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sampai catatan saya ini buruk sekali, nggak tahu surat apa ini, tak lihatnya. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka kepada mereka barokah dari langit, barokah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Jadi ini para jamaah sekalian, bagaimana masyarakat itu beriman dan bertakwa? Ya dari pengajian. Makanya pengajian itu tidak boleh berhenti. Cara mensucikan masyarakat itu dengan pengajian. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak orang lain untuk berbuat baik
dan mencegah kemungkaran. Itu mensucikan masyarakat. Sehingga masjid ini harus tetap mengadakan pengajian, nggak boleh berhenti. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua harus hadir di pengajian itu supaya kita disucikan oleh Allah, diberikan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Kemudian bagaimana kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti? Ada ancaman para jamaah sekalian. Ini waktunya berapa menit ini? Saya kok nerocos saya. Masih sanggup 5 menit lagi? 10 menit? 1 jam? Sampean sanggup, saya yang nggak sanggup. Saya lanjutkan sedikit. Bagaimana seandainya amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti, tidak berjalan atau tidak dilaksanakan? Ada ancaman. Ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar. Rasulullah bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Benar-benarlah kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Au la yusatal au yajutallanallahu alaikum syirarukum. Jika tidak, maksudnya kalau amar ma'ruf itu tidak dilakukan, maka Allah akan memberikan kepada kalian seorang pemimpin yang jahat kepada kalian. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti, Allah akan memberikan azab. Azab pertama itu pemimpin yang buruk, pemimpin yang menyengsarakan rakyat, pemimpin yang tidak peduli kepada rakyat, pemimpin yang semena-mena, tidak tahu kondisi rakyatnya. Itu akibat. Sehingga kalau ada pemimpin buruk, yang paling salah dulu adalah rakyatnya. Karena berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akibatnya Allah akan menurunkan azab pemimpin yang buruk atau yang zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, summa yad'u khiyarakum fala yustajabu lakum. Kalian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Doanya gak mandi. Itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar berhenti. Dan saya takut sekali ketika membaca ini. Yang terakhir, para jamaah sekalian, saya genapkan mensucikan kekuasaan. Ini penting para jamaah sekalian. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan begini, sesungguhnya kerusakan rakyat itu disebabkan oleh kerusakan penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulamanya, dan kerusakan ulama disebabkan karena mereka cinta harta dan kedudukan. Jadi sebetulnya semua ini akibat para jamaah sekalian. Kalau ada pemimpin yang tidak becus misalnya dalam tanda petik, itu disebabkan karena tidak menerima teguran nasihat dari para ulama. Karena para ulamanya rebutan kursi. Jadi bagaimana cara mensucikan penguasa yang zalim dalam tanda petik? Yang pertama diingatkan secara sembunyi-sembunyi. Hadisnya begitu. Kalau diingatkan tidak bisa, gimana? Diingatkan secara terbuka melalui perwakilan atau DPR. Diingatkan. Kalau tetap tidak bisa, maka bisa di impeachment. Impeachment itu bisa diganti. Kita punya pengalaman impeachment seorang presiden namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau konstitusional nggak ada masalah. Kalau melanggar undang-undang, ya diingatkan nggak bisa, gimana lagi? Ya diganti dengan presiden atau pemimpin yang lebih baik. Itu mensucikan kekuasaan.
Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa mensucikan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kesadaran pada penguasa yang hari ini diamanai oleh Allah untuk berkuasa atas kita semua. Mudah-mudahan diberi bimbingan kepada jalan yang lurus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.